Halo teman-teman, terima kasih sudah menunggu episode yang ketiga kali ini. Saya akan mendatangkan seorang teman juga dari Pulau Jawa, Surabaya. Dan kami sama-sama kerja di sini dan baru saja mendapat sponsor dari perusahaan. Dan sekarang dia akan menjelaskan, ayo kita sambut Hani. Bro. Halo bro, thank you sudah Oke. invite saya. Ini Hani. Sorry, ini Hani. Saya panggil Hani jadi kayak kelihatan kayak Ya, Hani itu madu atau apa bro? Arti yang orang nama kalau lengkapnya itu ya. Hah. kalau Hani sendiri itu dari ayah saya sendiri ya, yang Ya. kasih. Ya dia dapat hikmah dari Tuhan lah. Oh, Hani Iya, hikmah dari iya. Tuhan. Ya. Nama lengkapnya apa bro? Kalau boleh tahu. Hani Sampurna Lumanto. Hani Sampurna. Oh, berarti pemilik rokok Sampurna. Bukan. Hani Sampurna. Sampurna karena ini ceritanya karena papa saya sudah punya anak pertama perempuan, Ya. terus yang kedua laki-laki. Oh, jadi sempurna. Oh, jadi sempurna. Berarti Tapi bukan sempurna kan, kalau namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, Oh, jadi iya. diganti jadi sampurna. Oh, gitu. Sampurna. Tapi berarti 2 orang anak aja, Bapak? Iya, Oh, 2 orang aja. Oke lah, Bang. Selamat datang di studio kami. Thank you banyak, thank Studio you. dan sekaligus rumah. Jadi saya ada seperti bro tahu saya ada buat podcast kayak namanya Carita Dolo. Carita Dolo itu kami pakai bahasa kami punya. Itu tuh ayo cerita dulu. Oh, Artinya gitu. oke. Ayo cerita Iya, dulu. Jadi kita di sini kayak ya podcast tapi kayak ngobrol-ngobrol cerita-cerita dulu. Oh, Kebetulan kita sama-sama di Australia di Narakot dan satu perusahaan juga. Jadi saya mau mengajak kau ke sini untuk ayo ceritakan pengalamanmu nih. oke. Sudah berapa lama dan apa kerjaanmu sebelumnya? Kan saya tahu kau pindah juga dari tempat lain tuh datang sini. Iya, Jadi benar oke bro, banget. mungkin bisa diceritakan? Jadi pertama kali dulu waktu datang di Australia, saya datang Desember 2023 kan. Ya. Itu pada waktu sekitar tepatnya tanggal 18 Desember, itu sudah menjelang Natal. Nah kebetulan waktu itu saya kurang info, kurang riset juga. Ya. Ternyata saya baru sadar kalau saya datang di tempat, maksudnya di waktu yang kurang tepat. Karena Desember pertengahan itu orang-orang tuh sudah vibe-nya sudah vibe liburan tuh bro. Oh ya. Itu termasuk HR segala macam kan. Ya. Jadi pada waktu saya persiapan untuk mencari kerja kayak apply TFN, kalau teman-teman baru datang di Australia, teman-teman perlu punya TFN, itu seperti NPWP kalau di Indonesia, nomor pajak dan juga bank account. Oh ya. Nah itu pada waktu saya persiapan sekitar seminggu, setelah saya siap, itu perusahaan-perusahaan pada libur semua. Ya. Libur Natal, Libur habis Natal. itu persiapan biasanya liburnya panjang ya, libur panjang sekalian libur Tahun baru. awal tahun ya, Oh, iya. benar. Nah jadinya saya nganggur 1 bulan bro, nganggur sebulan. Tapi ya puji Tuhannya di situ juga ada waktu buat istilahnya kayak melepas stres ya, karena sempat di Indonesia sibuk bekerja segala macam dengan segala kesibukannya. Habis itu ada waktu sebulan kita istirahat sambil mempersiapkan untuk kerja di negara yang baru, di kerjaan yang baru. Ya. Gitu. Berarti sambil bro jalan-jalan juga. Ya, berarti bro datang ini di apa bro? Daerah mana? Saya datang di Perth. Oh, di Perth. Ya, Western Australia. Ya. Ya. Dan ini perusahaan apa yang bro waktu itu kepingin apply? Jadi waktu itu setelah nganggur sebulan, waktu itu puji Tuhan saya datang di sebuah rent house yang pemiliknya orang Indonesia. Ya. Terus orang-orang yang tinggal juga di orang Indonesia juga ya. Gitu. Jadi kebetulan karena teman mungkin ngelihat saya kasihan gitu ya, nggak sebulan nggak dapat kerja. 2 minggu nggak dapat kerja gitu kan. Akhirnya teman saya yang rekomendasiin buat ke pabriknya. Oh. Namanya Bayada. Bayada itu pabrik ayam teman-teman. Oh, ayam ya. Ya, jadi pabrik ayam memproses dari ayam hidup
menjadi produk ayam, produk olahan ayam seperti nugget, Nugget. ayam potong dan sebagainya. Oh, ayam potong nugget sekaligus di satu perusahaan. Iya, di satu perusahaan, ya, benar sekali. Berarti produk yang bro kalian kerjakan ini juga terjual di toko-toko di sini, di Woolies atau apa? Benar banget, bro. Jadi di sini produknya termasuk salah satu yang terkenal ya. Kalau di Australia namanya Steggles. Steggles. Oh. Ya, Steggles, dan juga yang ada satu lagi yang produknya yang premium namanya Lilydale kalau nggak salah. Lidah. Oh. Lilydale. Itu yang lebih Hai. high. Harganya pasti agak mahal Iya, ya. lebih premium. Kalau saya tuh biasa beli yang 2 kilo $9 itu apa ya? 2 Yang kilo biasa mix, $9. yang biasa Yang whole chicken kah? iya whole chicken. Bukan whole chicken, yang sudah dipotong-potong. Oh, Saya kurang perhatikan dia punya pack-packnya, tapi murah sekali itu. 2 kilo itu $9. Kalau mungkin yang nggak ada mereknya kayak mereknya Woolworths sama mereknya Coles gitu, Ya. itu mungkin dari company lain kayaknya. Oh, ya. company lain. Iya, tapi saya kurang tahu detailnya. Yang saya tahu kalau di company saya itu produknya Steggles sama Lilydale. Oh, ya. Itu Steggles yang Premium. lebih tinggi daripada produknya Woolworths sama Coles. Terus Lilydale lebih tinggi lagi premiumnya, yang topnya. Berarti dia tuh termasuk ayam premium atau bagaimana, Bro? Iya, termasuk ayam premium ya? premium ya, ya. Dikasih makan orang dolar. Relax, Bro. Jadi yang tadi yang Bro cerita bahwa kayak 1 bulan tidak kerja tuh bagaimana dengan pembayaran? Kan kita tahu di sini weekly kita bayar rent, Iya. bayar HP, pulsa data dengan yang lain-lain tuh. Bagaimana pembayarannya? Wah, itu jujur waktu itu kepikiran banget, Bro. Karena saya datang ke Australia tuh dengan berhutang ya. Oh. Jadi ceritanya teman-teman di sini, saya datang ke Australia itu karena saya habis bangkrut, teman-teman. Saya berusaha buka usaha, sudah ada badan usaha juga dengan kakak saya. Satu badan usaha, tapi kami terus terang kami berbeda usaha. Beda usaha. Jadi punya 2 usaha yang berbeda kayak gitu. Jadi kakak saya kerja sendiri, saya kerja sendiri. Tapi di badan usaha yang sama. Ya. Supaya lebih hemat kan, Bro, Iya, iya. gitu. Nah, kebetulan singkat cerita saya usaha, habis itu saya bangkrut ya karena klien saya nggak bayar full. Akhirnya saya yang harapannya untuk untung, untuk dapat profit, teman-teman, malah buntung, teman-teman, karena rugi. Iya, ya. Gitu, rugi. Nah, habis itu jadinya untung ada kerjaan lagi ya, puji Tuhan waktu itu ada kerjaan lagi, jadi masih biaya hidup masih ketahan, masih ada yang nalangin. Ya. Nah, tapi untuk ke Australia sendiri kan kita butuh modal ya, butuh sekitar 5.000 AUD minimal. Iya. Nah, itu saya nggak punya, teman-teman. Akhirnya mau nggak mau saya pinjam sama mama saya kayak gitu. Oh, pinjam sama mama. Iya, pinjam mama saya. Jadi selama pada waktu datang ke Australia, terus menganggur sebulan itu akhirnya mau nggak mau ya pakai uang yang itu, uang pinjaman itu. Oh. Gitu. Habis itu dikembalikan atau tidak? Ya, jadi pada waktu kerja 3 bulan pertama langsung saya cicil, saya lunasi sesegera mungkin. Oh. Gitu ke mama Kalau saya. kami di sana mungkin orang tua kami kayaknya tidak usah, kasih aja. Kalau kamu mamanya kasih pinjam langsung dikembalikan juga ya. Mama nggak minta sih, cuman saya apa ya nggak enak aja. Karena saya tahu juga orang tua saya juga mengumpulkan uang juga susah payah. Ya, betul. Mungkin kami orangnya beban keluarga juga. Enggak lah, bro. Habis sekarang kan pahlawan keluarga ya. Ya, amin. Tulang punggung, jantung, jantung keluarga. Begitulah, Bro. Jadi waktu itu berarti 1 bulan bersih itu kau di rumah aja? Atau ada kegiatan lain kayak? Kebetulan waktu itu ada ke gereja juga kan, terus ada teman-teman gereja ngajak jalan-jalan juga. Oh, kayak jalan-jalan. gitu. Ya, jadi keliling daerah Western Australia sana kayak gitu. Tapi tidak ada Sekitar, tapi tidak ada kerjaan-kerjaan kayak farm-farm yang cash hand atau kerjaan sampingan nggak ada juga? Saya kerja farm nggak pernah sih. Kalau kerja cash pada waktu nganggur itu nggak kepikiran juga. Nggak kepikiran juga ya? Nggak kepikiran dan nggak ada kenalan yang kerja cash. Kayak gitu, jadi nggak ada kepikiran. Berarti murni datang untuk liburan dulu lah. Oke. Berarti prosesnya untuk ke perusahaan apa namanya tadi? Bayada. Perusahaan bayar itu prosesnya setelah yang kau nganggur 1 bulan, apakah dia langsung kau masukkan formmu atau berkas-berkasmu, apakah langsung diterima atau ada kendala?
Jadi yang saya bilang 1 bulan tuh resmi masuk kerjanya. Oh. Gitu. Jadi kalau lamarnya sebenarnya sudah 2 minggu sebelumnya Ya, ya. kayak gitu. Jadi lamarnya itu kita lewat agensi. Ya. Karena kalau di company ini dia untuk yang non PR sama citizen itu harus agensi. Harus agensi. Iya. Kalau pengalaman dari teman-teman WHV yang lain seperti itu. Oh ya. Gitu. Jadi lamar sekitar 2 mingguan. Akhirnya resmi setelah induction segala macam, setelah interview, induction segala macam, akhirnya resmi bekerja setelah 2 minggu setelahnya. 2 minggu setelahnya. Jadi Berarti, 1 bulan setelah saya iya. datang. Saya kira 1 bulan full itu kau tidak kerja. Bulan kedua di awal bulan baru masuk kerja. Ternyata 2 bulan lamar itu free. 2 minggu. Ya, 2 2 minggu free. 2 minggunya langsung induction, langsung masuk kerja. Betul. Ya. Prosesnya 2 mingguan. Oh, oke. Terus ini posisi kerjanya apa waktu itu, bro? Posisi kerjanya waktu itu saya kaget juga teman-teman. Jadi di pabrik saya yang pertama dulu, Bayada itu ada ada kompleks yang utama itu full chiller, jadi area ber-AC gitu. Sedangkan saya ini di gedung terpisah kayak gitu. Namanya kill floor. Oh, kill floor ya. Kalau di tempat kami namanya live pay. Live pay. Jadi kita handle ayam hidup. Ayam hidup. Ya, jadi kerjaan saya pertama itu adalah ayam hidup, tapi ayamnya itu sudah dibuat pingsan gitu ya, di stun ya. Itu pakai listrik atau gimana, Bro? Kalau nggak salah pakai gas sih. Oh, pakai gas. Ya, karena kayak kami gas beracun begitu. nggak tahu detail ya. Gas untuk kayak apa ya? Gas untuk bius, betul. Bius. Karena di sini ada animal welfare Ya, ya. animal welfare ya. Jadi pada waktu di depan saya ayam itu semua sudah tidur gitu. Oh. Bukan tidur sih lebih tepatnya pingsan. Sudah ya. pingsan ya. Pingsan kayak gitu. Jadi kerjaan saya simpel teman-teman. Cuma tinggal gantung kaki ayam ke chain yang berjalan terus. Wah. Gitu. Simple sekali. Simple tapi berapa banyak dulu? Simple tapi repetitif. Repetitif luar biasa. Berapa ribu ayam, Bro? Karena setiap hari kami yang diproses adalah 120.000. Wow, 120.000. 120.000 ekor. Itu mungkin ayam satu NTT tidak pernah sampai 100.000. 100.000, Bro. Iya, naik turun ya teman-teman. Naik turun, ya. Tapi kira-kira 110.000-an 110.000-an. average ya. Berarti harus cepat, Bro. Iya. Begini terus. Benar. Tapi kalau lambat-lambat begini mesinnya tetap jalan, toh? Tetap jalan gitu. Dan nanti ada space kalau tidak cepat lambat. Jadi saya kerja itu langsung sebelahan sama teman saya. Jadi misal kamu teman kerjaku ya. Jadi kita berdiri di sebelah dekat begini. Iya, sebelah gini. Berarti ayam yang datang kita langsung. Iya, kita gantung sama-sama gitu. Ada berapa orang, Bro? Kalau section saya ada 10 orang. 10 orang ya. 10 orang. Awal-awal datang kaget banget kan, nggak biasa. Akhirnya saya gantung ini, takut nggak kepas kan, takut kayak aku gantung ini bener apa enggak ya. Akhirnya aku pegangin terus Oh, jadi dia punya yang guide itu. Iya. Langsung kau juga kayak Terus aku ikutin pegang terus gini supaya yakin memantapkan ini pegang dia nyangkutnya bener apa enggak kayak gitu. Sambil aku pegangin ini terus aku kayak ketarik gitu. Jadi temanmu juga langsung kena temanku juga badan. Jadi oke lah. Berarti itu pekerjaan itu kira-kira namanya dia ada termasuk skill job tidak? Oh enggak, ini benar-benar full labor sih. Full labor. Enggak ada skill sama sekali. Cuman kebiasaan aja sih, kebiasaan. Gitu. Jadi setelah 1 bulan udah mulai terbiasa. 2 bulan udah cepet sih. 2 bulan udah cepet. Gitu. Kalau boleh tahu kira-kira dalam situ bau tidak, Bro? Bau ayam. Oh, bau sekali. Bau kayak apa ya, istilahnya kayak keringat ayam gitu ya. Keringat ya? Ayam berkeringat. Iya, dia berhabis kan. Oh, ayam berkeringat ya? Sama kita lebih tepatnya karena kita kecium banget itu karena ada kipas sih. Oh iya. Karena di ruangan saya itu nggak ada AC ya. Nggak ada AC. Jadi kita cuma pendinginnya cuma kipas saja. Jadi itu kayak udaranya. Coba teman-teman bayangin itu semua ayam di sini kan, di depan kita. Itu kena angin. Jadi anginnya itu dihembuskan ke badan kita dan ke ayam itu. Jadi bulu-bulunya udah terbang kemana-mana gitu. Tidak pakai masker, Bro? Pakai. Kita pakai masker, pakai kacamata, sama pakai apa namanya kayak
semacam hazmat gitu, Oh ya. kayak jaket kayak gitu. Jaket tapi yang tipis gitu ya, cuman cuman ngelapisin badan aja. Walaupun Sama sudah sarung tangan. walaupun sudah masker pasti akan tercium baunya kan? Oh iya, iya. Karena masih banyak cium. sekali ayamnya. Benar. Dan kira-kira ayamnya itu bersih tidak bro? Atau di bulu-bulunya di badannya ada tai atau apa begitu? Oh, semua tai semua. Semua tai itu. Iya, jadi itu kayak entah kenapa mungkin ayam itu ketika dia pingsan tuh dia nggak sadar gitu ya, jadi nggak bisa ngontrol laginya keluar juga gitu. Oh iya. Laginya pup juga ya. Oh itu dia kayak tubuhnya kaget kayak Iya, mungkin terlalu rileks juga. Iya, terlalu rileks, iya, jadi keluar langsung pupnya keluar. juga. Oh. Dan itu yang membuat bau tadi kan? Ya. Benar, salah satunya pupnya dan juga keringat dari ayamnya itu. Jadi kira-kira bro di situ posisi itu bertahan berapa lama atau apakah ada pindah lagi posisi lain? Waktu itu stay selama 3 bulan kalau nggak salah. Sorry. Awal-awal pertama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah ini kan habis itu kepikiran ya, kan perlu cari yang eligible. Karena kebetulan pabrikku itu ada di kota, masih di dalam kota Perth. Jadi nggak eligible buat perpanjangan visa. Nah, Akhirnya mulailah tanya-tanya ke HR. Ada nggak kerja pabrik atau farmnya company kita yang di daerah yang eligible kayak gitu. Saya perlu payslip kayak gitu. ya. Nah puji Tuhannya ada teman-teman. Jadi setelah itu saya pindah ke farmnya Bayada. Oh, paham. Jadi benar-benar peternakan ayam. Peternakannya itu di dalam ruangan atau ada sesuatu ke padang atau apa yang Kalau lokasinya kayak ini sih, kayak gudang. kayak gudang? Gudang panjang gitu. Hah? Terus di dalamnya lantainya kita pakai tanah, semacam tanah gitu. Sudah, terus ayamnya di atas tanah dilepas gitu. aja. Dilepas aja. Sama ada wadah untuk makanannya, dia memanjang gitu. Memanjang melingkar. Memanjang seperti apa ya, kotak gitu. Oh. Persegi panjang, melingkar kayak gitu. Melingkar ke seluruh gudang penjuru toh? gudang. Oh, ya. Jadi ayamnya berapa ribu bro yang akan ada di situ? Jujur kurang tahu sih. Kalau satu gudangnya, satu shed itu berapa ayam waktu itu. Saya juga nggak tanya sih sama manajer. Karena nggak ada PRT kan di situ yang hitung penduduk. Nggak ada sensus ya. Iya, nggak ada sensus. Oke, tidak apa-apa. Berarti di situ bertahan berapa lama bro? Apakah setelah dapat payslip pindah lagi atau? Di Yang ternak farm ayam, itu ya? ternak ayam sekitar 3 bulan. 3 bulan habis itu balik lagi ke pabrik. Oh, ke pabriknya. Berarti posisinya waktu itu jaga-jaga ayamnya aja atau posisi apa? Posisi kalau yang di ternak ayam itu kita ibarat namanya farm hand sih. Farm hand. Jadi kerjanya macam-macam, serabutan. Kalau pas tergantung dari fase ayamnya. Jadi ayam itu kan ada fase ketika dia masih kecil, terus ada masa pertumbuhan, terus ada waktu masa panen. Ketika dia sudah mulai produksi telur. Nah, kalau pada waktu masa produksi telur kita kerjanya fokus buat picking telurnya. telur. Oh. Betul. Jadi keliling sepanjang gudang, ambilin telurnya gitu. Ya. Tapi apakah ada kesempatan untuk bawa pulang telurnya atau? Nggak boleh sih. Sayang nggak boleh ya. Iya, boleh. soalnya kan kita sekarang kan di pabrik daging tuh ada beberapa teman dari kampung. Dia bilang, wih enak dong berarti kalian bisa makan daging terus bisa bawa pulang. Saya bilang, wih tidak bisa bro, di sini sudut manapun ada CCTV dan pencuri itu tidak akan mungkin bro. Iya benar. Makanya saya tanya tadi hanya untuk memastikan. Iya, sempat kepikiran juga sih. Cuman kebetulan di Australia ini nggak boleh ya kita, karena perusahaan tuh gini, mereka mikirnya adalah mereka yang satu, yang pertama kalau kita nggak izin, istilahnya mencuri kan. Iya betul. Tapi kalau kita izin pun, mereka belum tentu mau izinin juga. Betul. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa telur tuh kayak di peternakan saya, ada juga yang telurnya abnormal terlalu besar bro. Iya. Terlalu besar itu nggak dipakai bro, dibuang. Taruh tempat sampah. Walaupun diminta juga, kita juga jadi malu kan bro? Kalau kita minta, bukan malu. Maksudnya company-nya nggak ngasih. Nggak mau kasih. Kenapa? Karena mereka nggak mau resiko. Resiko kalau misal staff itu ambil produknya mereka, terus
kita konsumsi terus sakit, mereka Ya. nggak mau resiko, Ya. nggak Berarti mau tanggung jawab juga kayak gitu. ya, berarti mengerti. Sama halnya di Gitu. sini juga. Ya. Kan ada beberapa organ-organ tertentu yang kayak dibuang kan, seperti kayak kaki itu kan banyak dari kita yang bisa buat sup atau apa. Betul. Ketika kita minta, memang sebenarnya bisa sebenarnya, tapi mereka tidak mau. Bagus dibuang aja. Sama kayak yang kau tahu tidak di dalam perut yang mungkin lambung atau apa namanya, jeroan-jeroan itu. Jeroan-jeroan ya. Itu ada yang mereka buang. Jadi saya sengaja bilang, "Oi, bisa minta bos. Untuk ini makan ini kayak buat bakso atau apa di Indonesia kan." Iya. Tapi mereka no. Nggak kasih. Dia buang aja. Hmm. Dan emangnya dan di sini ini perusahaannya kan walaupun itu dibuang tapi nanti diolah lagi untuk makanan binatang kan. Oh, oke. Kalau yang di TIS yang ini. Hmm. Jadi sekitar 3 bulan bro kerja di pabrik. Di farm ayam itu. Farm ayam. Ya. Habis itu kembali lagi di pabriknya. lagi, Itu iya. berapa bulan baru bro bisa ke sini? Saya di pabrik, so ini agak lupa ingat ya waktu itu. Ini berusaha mengingat juga. Kalau nggak salah di pabrik sebentar aja. Habis itu saya balik farm lagi bro, farm ayam lagi. Itu ada masalah kah apa? Karena buat ngumpulin ini kan payslip lagi kan. Oh, untuk tahun ketiga. Untuk tahun ketiga yang 6 bulan itu. Habis itu saya pindah ke pabrik babi. Oh, Ya, menarik pabrik nih. babi. Ya. Itu juga dari rekomendasi teman yang sekarang jadi pacar saya. Wah. Orang dalam ya. Iya. Karena sudah mulai mikir kan, ini kan visa udah tahun kedua, masa nggak cari jalan buat untuk perpanjang visa kita di Australia kayak gitu kan. Nah kebetulan waktu itu teman saya ini di pabrik babi, nah rekomendasikan saya buat masuk ke sana karena ada peluang tuh bisa pegang pisau. Pegang pisau. Untuk bisa pegang pisau, nah ini kan bisa kan buka jalan ke depannya. Ya. Dapat sponsor segala macam gitu. Siap. Ceritakan dulu, ini mungkin saya punya teman beberapa orang yang akan nonton. Kenapa harus pegang pisau baru bisa tinggal lama di Australia? Coba bro ceritakan. Oke, jadi di Australia ini ada banyak sekali teman-teman. Industri dagingnya ternyata saya juga baru sadar ketika sampai di Australia, ternyata industri daging di Australia sangat besar sekali teman-teman. Dan itu ibaratnya merata ya. Tidak hanya kalau di Indonesia mungkin cuman ayam sama sapi mungkin ya. Tapi sapi juga tidak terlalu Tidak banyak ada ya. Pabriknya mungkin ayam tidak ada. ya mungkin ya. Lebih banyak. Ya mungkin ayam juga. Ya ayam. Kalau di Jawa ayam sih. Kalau di Jawa cuman ayam aja yang besar pabrik daging ya. Tapi kalau di Australia teman-teman itu pabrik daging itu besar dan banyak. Banyak macamnya dan juga tersebar. Ya. Jadi ada macam-macamnya, ada ayam, ada domba, lamb, ada sapi, ada babi. Ya. Gitu. Nah, karena industrinya besar ini, makanya Australia ini butuh banyak sekali tenaga. Nah, untuk warga Australia sendiri itu kebanyakan banyak orang yang kemungkinan tidak mau kerja di pabrik daging ya. Karena kerjanya fisik, berat, dan juga mungkin di beberapa section itu jorok gitu ya, mereka lihatnya kayak gitu. Jadi mereka industrinya besar, tapi tenaga kerjanya kurang. Ya. Gitu. Makanya mereka butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, untuk tenaga kerja yang entry level, untuk yang non skill, yang labor, itu banyak diisi sama orang-orang imigran. Ya. Seperti anak-anak WHP. Ya. Contohnya kalau saya di pabrik ayam, yang gantung ayam kayak gitu. Gampang kan? Nggak butuh skill, cuma butuh tenaga aja. Ya. Butuh tenaga aja sama stamina kayak gitu. Nah, itu sudah terisi. Tapi untuk yang kerjaan-kerjaan yang skill yang megang pisau, nah ini teman-teman itu yang jadi problem, di mana mereka kekurangan tenaga kerja yang mau dan sanggup. Ya. Gitu. Jadi kalau yang mau aja banyak harusnya ya. Tapi mau dan sanggup ini yang ya, sanggupnya mau atau tidak? Betul. Sanggup mau atau tidak? Benar. Ya. Sanggup untuk menjalani prosesnya, untuk belajar dan bertahan. Ya, betul. Nah, itu. Makanya Australia ini sangat mensupport untuk teman-teman yang bisa datang
mau belajar untuk megang pisau di pabrik daging, kemudian juga berproses ya, habis itu bertahan. Maka mereka akan bisa kasih teman-teman visa sponsor kayak gitu. Gitu. Tapi untuk tidak semua yang megang pisau juga ya. Ada yang megang pisau itu yang basic juga teman-teman. Kayak ibaratnya di sini istilahnya apa? Knife hand. Knife hand sama kalau di pabrik sapi ini ada juga yang namanya whisk knife, itu juga tidak bisa dikasih Tidak sponsor. sponsor, ya. Iya. Jadi untuk posisi Tertentu. pegang pisau tertentu saja gitu. Ya, siap. Jadi setelah bro kembali lagi di farm untuk kumpulkan payslip berarti 4 bulan ya atau 6 bulan? Totalnya waktu itu 3 bulan tambah sekitar 4 bulan lagi sih. Jadi 7 bulan, 7 bulan. di farm ayam. Farm ayam Habis itu pindah ke pabrik babi sekitar 4 bulanan kayak 4 gitu. bulan juga. 4 bulanan kurang lebih ya. Jadi kenapa di sana bro tidak bertahan untuk dapat sponsor? Apakah di sana tidak mau sponsor orang atau bagaimana? Pertanyaan bagus. Jadi kalau di pabrik babi waktu itu saya masih di Perth kan. Jadi saya sudah puji Tuhannya, waktu itu saya kan juga nggak ada pengalaman pegang pisau. Ya. Nah, saya ditanya sama manajer saya, kamu dulu di pabrik ayam bagiannya apa kayak gitu. Saya bagian kill floor kayak gitu. Saya bagian yang penyembelihan ayam. Ya. Bukan saya yang sembelih sih memang. Ya. Jadi di section kami memang ada yang bagian sembelih tapi bukan saya kayak gitu. Jadi biasanya yang sembelih ayam itu disembelihnya pakai mesin kayak gitu. Ya. Nah, tapi berhubung karena produk kami produk halal, Ya. jadi yang sembelih itu biasanya orang muslim. Orang teman-teman. Muslim, Kayak gitu. Nah, tapi saya bilang waktu itu saya di bagian kill floor kayak gitu. Ya mungkin waktu itu manajer saya berpikir kalau saya pegang pisau. Ya, jadi bilang, ya kita terima aja. Gitu. Ini pegang pisau ini. Iya, benar. Jadi saya sudah kepikiran kalau saya mau pindah ke pabrik babi, tujuan saya adalah untuk cari posisi yang pegang pisau, teman-teman. Karena disitulah ada peluang kita untuk bisa dapat sponsor. Ya. Gitu. Memang saya dengar ada juga posisi forklift bisa dapat sponsor, tapi itu jarang sih. Ya. Mungkin case-case khusus ya. Kalau ke teman-teman kerjanya bagus sekali dan company sangat butuh orang, bisa jadi betul. seperti itu. Ya. Tapi saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Iya. Cuma dengar aja. Ya. Gitu. Jadi posisi waktu itu saya dapat akhirnya baru 3 hari kerja, saya jadi packer waktu itu, bungkusin daging, masukin daging babi ke plastik. Ya. Habis itu dikasih izin buat pegang pisau. Ya. Gitu. Masih belajar juga teman-teman. Waktu saya di Indonesia nggak pernah pegang pisau. Kalau masak begitu? Masak juga jarang pegang pisau. Pasti masak orang tua atau yang masaknya siapa? Kalau di Indonesia masak selalu mama atau oma. Iya, gitu. Berarti ya. Kalau saya masak sendiri paling masaknya yang sederhana banget, teman. Masak air bisa kan? Masak air. Tapi tidak mungkin kan ada galon. Masak mie instan, ya, mie instan plus telur ceplok kayak gitu. Gampang banget, nggak pernah pegang pisau, sungguhan. Berarti setelah diberi kesempatan untuk pegang pisau, itu apakah ada waktu pada saat pegang pisau itu apakah pada posisi skill job atau belum? Waktu itu posisi ibaratnya mereka sebenarnya masih knife hand sih. Masih knife hand, belum skill ya? Belum skill. Tapi sempat belajar juga posisi-posisi lain yang slicer diajarin juga saya. Oh, slicer juga ya. Tapi waktu itu awal susah banget teman-teman belajar. Belajar slicer itu saya lihat teman kerja saya kayak lepasin kaki babi itu gampang banget pakai pisau. Iya, kelihatannya gampang. Iya, kelihatannya gampang. Pada waktu saya coba sendiri waktu susah sekali. Lama sekali kepotongnya itu. Ya. Dan berapa per hari bro produksinya? Kalau babi sehari 3.000 babi ya? 3.000 ekor tiap hari, ya. Gitu. Nah, tadi Masin tanya juga kenapa nggak lanjut di sana ya? Betul. Buat cari sponsor. Berarti bro langsung sudah tahu pertanyaan selanjutnya. Kenapa nggak lanjut di sana? Nah, jadi singkat cerita setelah berproses 2-3 bulan, 4 bulan gitu. Nah, saya sama pacar saya ini, waktu itu kami sudah pacaran juga kan. Ya. Kami memang tujuannya adalah mencari sponsor di company itu. Ya. Gitu. Nah, kebetulan pacar saya sudah tahun ketiga, bro. Oh.
Jadi visa tinggal kurang dari 6 bulan bahkan. Kurang 6 bulan. Ya. Jadi kami berpikir untuk minta ke manajer kayak gitu. Sorry, waktu itu nggak. Maaf, saya ralat ceritanya. Saya berusaha ingat juga ya. Jadi waktu itu kami cari-cari info juga kan, tanya-tanya teman-teman yang senior-senior sudah dapat sponsor kayak gitu. Ya. Rata-rata mereka pengalamannya 2 tahun di sana. Oh, Ya, entah itu di slicer, posisi slicer atau posisi boner. benar. Ya, jadi boner itu yang lebih tinggi lagi ya posisinya. Nah, mereka rata-rata mintanya 2 tahun. Nah, saya lihat visa saya sendiri kan kurang dari 2 tahun sudah waktu itu. Ya. Sudah tahun kedua kan. Jadi sisa waktunya kurang dari 2 tahun. Nah, ini saya mulai mikir, ini bisa nggak ya dapat sponsor? Gitu. Nah, ada juga teman lain yang kasusnya kira-kira sama. Sama ya. Dia sudah lebih dulu di pabrik itu, sudah pegang pisau sekarang, kerjanya udah bagus, dan company mau sponsor, tapi pengalaman masih kurang 2 tahun. Oh, Nah, jadi dia strateginya, entah dia konsultasi sama perusahaan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi strateginya untuk memenuhi 2 tahun pengalaman, dia pakai student visa. oh, Ya, jadi extend visanya untuk dengan student visa supaya bisa dapat pakai pengalaman 2 tahun itu. Betul. Nah, saya berpikir juga kan kalau saya ngikutin dia, satu, student visa mahal. Ya. Kedua, belum tentu dia approve. Ya. Ya, jadi itu. Terus yang ketiga, jujur waktu itu skill saya sebagai orang yang megang pisau nggak bagus. Saya kalau nilai saya sendiri ya, saya nilai sendiri. Ya. Masih belajar untuk megang pisau, masih belajar untuk ngasah pisau, buat pisau tajam, Ya. sama belajar potongan-potongannya, belajar lebih cepat gitu. Itu jujur saya kurang bagus waktu itu kerjanya. Jadi saya mikir kok kayaknya nggak mungkin ya. Makanya saya mulai tanya-tanya, cari info kayak gitu. Ada nggak sih pabrik daging yang cuman butuh 1 tahun pengalaman? Oh, cari di mana bro cari Gitu. infonya? Cari macam-macam. Saya tanya ChatGPT waktu. Oh, tanya ChatGPT. Iya. ChatGPT kasih info. Ya, kasih info. Ini ada sekitar 10 pabrik gitu. Cuman yang chance yang paling besar itu saya cuma ambil 5 gitu, 5 teratas. Nah, akhirnya saya daftar semuanya. Plus waktu itu saya juga ada teman selasar Filipina. Kita ke gereja bareng, sempat main basket juga bareng. Nah, akhirnya waktu itu cukup dekat lah sama saya gitu. Nah, saya waktu itu dia sakit, nggak datang. Saya heran kan, di mana anak ini gitu kan. Ya. Akhirnya aku sama pacarku cariin dia, samperin dia ke rumahnya gitu. Kan kita khawatir kan, karena seminggu sebelumnya waktu kita ketemu di kerjaan dia kayak sedih banget. Kayak sedih gitu. Aneh banget, dia biasanya mukanya kayak ceria, senyum kayak gitu. Tiba-tiba sedih gitu. Dan kan kita khawatir ya. Akhirnya kita samperin. Habis itu kita samperin, kita beliin makanan kayak gitu kan. Oh, tapi ketemu berarti? Iya, ketemu. Oh, saya kira tidak ketemu. Iya, ketemu. Ternyata dia lagi sakit, terus ya lagi sakit aja lah kayak gitu. Lagi sakit. Nah, pada waktu kita samperin itu, ketemulah sama papanya temanku ini. Oh. Papanya temanku ini cerita kalau dia itu dapat PR di TIS. Di company yang sekarang ini. Ya, company kami yang sekarang ini. Di TIS, dia dapat PR sekitar 13 tahun lalu kayak gitu. Wow. Nah, kita disarankan buat lamar ke sana. Kita dikasih kontak manajer yang dia kenal ya. Waktu itu siapa bro? Marty. Oh, dikasih Marty. Iya, jadi kita sudah kontak Marty. Sudah sebut namanya dia. Akhirnya kita lamar di company ini. Saya lamar ke TIS ini dan juga 5 pabrik yang saya riset sendiri dari ChatGPT. Gitu. Jadi singkat cerita kami beranikan diri, kami memutuskan buat pindah kayak gitu. Walaupun pada waktu itu sebenarnya pacar saya kan waktu itu packer kan. Packer ya. Dia sudah setahun di sana dan juga cepat kerjanya bagus. Bos-bos juga seneng gitu, manajer juga seneng. Bahkan manajer saya tuh
branch manajernya itu sampai bilang ke pacarku ini, kamu jangan pindah gitu, nanti kamu kesponsorin. Sponsorin, ya. Ya. Nah terus pacarku cerita ke aku, nah aku bingung kan. Oke, company mau sponsori kamu. Nah, terus gimana caranya? Kan kamu nggak pegang pisau Iya, gitu kan? tidak ada skill. Hanya Iya. cuma packer kan? Iya. Iya. Mau gimana pun company mau bilang mau sponsori kamu, tapi dengan cara apa gitu. Iya, iya. Terus company juga nggak ceritain caranya gimana kan. Iya. Akhirnya kita putuskan tetap berangkat gitu. Kita jelaskan, ya ngomong baik-baik juga sama Ke manajer. perusahaan. Iya. Ya bos kami ibarat kata nggak bisa lah kalau misalkan Dijanjikan. dijanjikan Ya. tapi kita nggak jelas, Ya. dan juga di satu sisi visa kami mepet. Kalaupun saya ngambil student visa, saya yang disponsori saya, terus baru bisa bawa pacar juga, kita mesti pisah. Waktu itu saya hitung-hitung kira-kira 2 tahun lah Pisah. pisah, Oh, iya. ya. Long distance Iya, iya. gitu. Sedangkan kami berencana untuk menikah kayak gitu. Iya, iya. Akhirnya singkat cerita kami pindah. Oke, tapi untungnya ya manajer kami mengerti lah kayak gitu. Puji Tuhan ya. Iya. Gitu. Jadi harus tetap bangun hubungan yang baik ya. Berarti Kita dia harus waktu ngasih kalian impresi pulang, dia ada wejangan atau tangisan apa begitu? Oh nggak ada. Nggak ada bro. Orang boleh ya pindah-pindah aja terserah ya. Yang Iya, penting kami akan datangkan orang baru, train lagi, mereka bisa kerja, bisa ganti kalian kan. Yes. Begitu di sini ya begitu. Keren, Akhirnya- keren. Benar. Akhirnya barulah kita pindah menempuh jarak 2000 kilo ya. Wah, itu dengan drive, long drive berarti. Benar, dengan drive. Siap bro. Sekitar 2 hari semalam lah. 2 hari semalam. 2 hari semalam itu kita nyetir, Hah, terus sempat istirahat juga, tidur di mobil. tidur di mobil ya. Berarti datang awalnya langsung hubungi Marty tadi atau dengan HRD Dan atau? Iya, kami langsung hubungi lamar ke HR aja sih. Lamar ke Pertama HR. langsung ke ini sih, ke reception sih. Ya, Reception. Habis itu tunggu kabar, katanya tunggu kabar lagi, terus kita follow up lagi ke reception lagi. Barulah setelah beberapa hari yang ditelepon pacarku. Wow. Pacarku sama Dan. Iya. Ditelepon sama Dan. Jadi Dan itu adalah HR di company kami. Gitu. Karena saya baru tahu juga ya, belakangan waktu saya daftar itu ternyata orang Indonesia lagi di blacklist. Ya, kalau nggak betul. salah ya. Jadi teman-teman di sini kita orang Indonesia banyak yang kerja di sini sebenarnya. Tetapi banyak yang melarikan diri karena kerjaannya berat dan tidak sanggup. Tanpa resign melarikan diri. Mungkin ada yang resign tapi jadi perusahaan di sini sudah blacklist orang-orang Indonesia. Jadi kenapa tadi dia bilang di blacklist ya betul. Dan bagaimana bro? Apa kau punya cerita di blacklist tadi? Mengenai blacklist ini, ya saya ngerti sih, ya company blacklist orang Indonesia karena keluar terlalu cepat gitu ya. Mungkin kurang dari 3 bulan gitu ya. Kurang 3 bulan, mungkin 1-2 minggu sudah melarikan diri. Tapi di satu sisi saya juga ngerti ya dari pihak teman-teman Indonesia ya. Karena company ini setelah hampir 3 tahun di Australia, menurut saya ini company yang paling berat teman. Jadi orang yang datang di company ini adalah orang-orang yang ini badan tulangnya sudah batu tuh. Iya, Mungkin sama-sama kerjaan fisik sama Iya. pabrik daging lain, tapi di sini beda, lebih bro. pressure-nya lebih, mentalmu harus kuat. pressure, terus beban kerjanya, Ya, wah, beban beda. kerjanya keras. Is a whole another level. Iya, iya. Neraka, bro, neraka. Orang bilang neraka, kakak. Jadi yang Han ini dia karena Indonesia, jadi tidak ditelepon untuk diterima untuk interview job. Benar. Sedangkan kebetulan ceweknya orang Taiwan, yang mana HRD ini juga orang Hong Kong atau Taiwan? Chinese kayaknya. Chinese. Kalau nggak salah. Jadi mereka sama-sama satu bahasa, satu negara, jadi sudah. Iya. Dipanggillah pacarnya dia saja, dia tidak. Ya, tapi secara nggak langsung mungkin ya. Iya. Maksudnya pengen ngerekrut aku juga, tapi malas lah ibaratnya Iya. kalau nelfon aku. Indonesia lagi, Indonesia lagi. Dibuang lembar kertas. Iya, mungkin reputasi kita agak kurang ya agak di publik ini ya. Di publik ini teman-teman ya.
Jadi bagaimana bro? Ini setelah pacarmu masuk, bagaimana sehingga kau bisa masuk juga? Langsung, jadi kami kebetulan saya dapat email juga. Oh, kau ternyata Dapat dari email email juga. buat suruh ngasih paspor, CV segala macam di email. Oh, Habis itu diundang induction sama, interview, terus vaksin, baru induction. baru indah. Oh. Ya. Berarti dari pindahan dari part itu berapa minggu atau berapa apa kalian langsung kerja? Berapa hari mungkin minggu? Kami sampai di kota Narakut ini, kebetulan, tadi saya ceritakan saya juga nggak lama dari ke 5 company yang lain ya. Iya. Tidak hanya TIS, jadi ada 5 company lain. Nah, tapi kebetulan TIS ini yang paling dekat dari Perth. Oh ya. Karena 5 company lain ada yang di Victoria, ada yang di NSW, bahkan ada yang di Queensland gitu. Nah, saya mikirkan sebelum jauh-jauh, kenapa kita nggak stay dulu di sini sampai kita confirm, kita dapat apa nggak dapat nih kerjanya. Ya. Kalau kita confirm kita nggak dapat, langsung kita cabut. Cabut ya. Tapi kebetulan kita dapat teman-teman. Jadi pada waktu itu kita sambil menunggu interview, kita juga stay di kota ini. Kami masih tidur di mobil teman-teman. Saya sama pacar saya. Belum kenal siapa-siapa, belum ketemu sama Bapak Masrin nih. Bupati Tidur di Narakut mobil ya? Tidur di mobil? Iya. Tidur di mobil. Saya baru tahu deh bro ceritanya. Iya, tidur di Berapa mobil. hari, berapa minggu? Kami tidur di mobil total 3 mingguan. Wah, 3 saya baru minggu. tahu. Pada Terus waktu winter juga. tahun lalu. mandinya gimana? Mandi? Kami mandi, untung ada gym bro. Gym yang 24 jam ya. Iya. Jadi kami beli membership. Nah teman-teman kalau misal bingung akomodasi, misal teman-teman pindah kayak saya, pindah kerjaan, pindah kota. Nah ini ada tips juga. Cari gym setempat. Nah, cari gym setempat buat bisa mandi sama ke toilet juga di sana. Oh, Yang 24 jam, 24/7 ya teman-teman. Iya, berarti 24 jam dan setiap hari buka. per membernya berapa? Per bulan atau per week ya? Saya kurang tahu. Kalau waktu itu kami dapat promo ya kalau nggak salah. Agak mahal sih jujur dibanding kota lain ya. Kalau per 2 minggu 32 kalau nggak 30. salah. Oh iya. Wih, saya baru tahu 3 minggu kau tidur di mobil bro. Tidur mobil. Terus winter, pada waktu winter tahun lalu. Wih, Ya, hebat. Agustus tahun lalu. Kalau makannya kan ya kita bisa makan burger atau apa toh. Iya. Kalau ini tidurnya nih bro, itu yang Iya. hebat. Terus dapat rumahnya gimana? Siapa yang kasih tahu? Dan Dapat rumahnya dari Dan juga. dari Dan juga. Dari Ya. Dan, Di tempat rumah kami juga lama. Benar. dulu. Ya. Jadi saya tinggal di rumah lamanya Ya, Masrin, Mas Bapak Rin, Masrin. ya, oke. Jadi bagaimana proses kerja masuknya setelah itu bro? Masuknya di TIS ini kerja apa? Terus pacarmu kerja apa dan bagaimana Oke, jadi penyesuaiannya? jadi kami diterima langsung kerja di bonding room teman-teman. Bonding room itu area yang ber-AC, dingin, sekitar 7 derajat gitu ya, plus minus, sebagai packer teman-teman, gitu. Waktu itu saya minta jadi slicer kan, nah tapi mereka bilangnya tunggu teman-teman yang dari Kepulauan Pasifik gitu kalau nggak salah supaya datang buat jadi packer gitu. Jadi waktu itu saya akhirnya jadi packer dulu, sementara sekitar seminggu baru dikasih pegang pisau. Pegang pisau. Tapi pegang pisaunya bukan sebagai slicer dulu teman-teman, jadi sebagai knife hand dulu. Knife hand, bantu-bantu ya. Knife hand ini kayak kita ngelepasin tulang dari daging, strip loin. Ya, Strip loin. gitu. Terus apa yang membuat kau untuk ke trigger atau bagaimana supaya prosesmu kau bisa mendapatkan slicer? Ini ya. Ini cukup panjang sih prosesnya. Jadi saya kerja dari start bulan Agustus tahun lalu, seminggu sebagai packer, habis itu baru pegang pisau sebagai knife hand. Nah saya kan minta kan, soalnya saya mikir visa ini udah mepet banget, kurang dari 1,5 tahun bahkan. Ya. Kurang dari 1,5 tahun, mungkin setahun lebih 4 bulan gitu. Jadi saya minta posisi slicer, saya bilang ke manajer, bos bisa nggak saya pindah posisi slicer kayak gitu supaya saya pengen jadi slicer kayak gitu pokoknya. Gitu. Singkat cerita mereka bilang oke, nanti ya kamu latihan dulu kayak gitu, latihan dulu di posisi sekarang kayak gitu, latihan pegang pisau gitu. Oke bos kayak gitu. Jadi saya latihan
posisi saya sendiri karena benar-benar berbeda, 100% berbeda dari pabrik babi. Semua daging sama cara potongnya berbeda. Belajar lagi dari nol, bro. Oh. Plus saya juga waktu itu masih untuk skill pisaunya sendiri untuk buat ngasah itu juga masih belajar. Ya. Gitu. Jadi ya masih perjuangan banget dari awal-awal. Tapi saya kalau ada waktu kosong, kayak misalkan ada lapo. Jadi lapo itu kayak istirahat 7 menit setiap sekitar 1,5 jam. Nah, itu saya manfaatkan teman-teman. Kalau biasanya teman-teman yang lain setiap ada 7 menit mereka keluar untuk ke toilet atau merokok kayak gitu. Saya stay di dalam. Saya belajar dari slicer yang masih tinggal di dalam. Saya minta ajar. Cara potongannya gimana sih? Supaya apa? Supaya nanti begitu saya jadi slicer nantinya, saya nggak benar-benar kaget. Oh, berarti kau Masih curi-curi start sudah ada gambaran benar, curi start gitu. Curi start untuk belajar. Sudah ada gambaran kira-kira gimana sih potongannya. Jujur awal-awal masih bingung banget teman-teman. Jadi saya latihan terus. Kadang-kadang ada waktu di mana pada waktu lapo tuh slicer nggak ada semua, keluar semua. Ya udah saya tetap di dalam belajar sendiri, latihan tapi sendiri. tidak apa-apa, diperbolehkan. Diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Karena mereka juga nggak lihat sih. Manajer sama supervisor nggak lihat. Berarti itu bukan diperbolehkan. Tapi memperbolehkan diri sendiri. Memperbolehkan diri sendiri. Mereka datang dagingnya, kenapa potongannya jelek sekali? Iya. Gitu, jadi latihan sendiri. Kita harus proaktif teman-teman. Karena di sini kita yang butuh kan. Ini hidup kita yang perjuangin. Kita minta pun juga kadang-kadang mereka juga melihat kondisi juga sih. Gitu. Jadi kita yang mesti fight sih teman-teman. Apakah dia bagus atau tidak? Dia minta-minta terus tapi ketika dikasih apakah bagus atau tidak kan mereka akan berpikir itu juga kan. Benar. Terus berarti pacarmu kan waktu kau cerita bilang lagi 6 bulan. Berarti yang setelah kau bekerja ini pacarmu udah pulang atau bagaimana visanya? Ya, kami Agustus kan dapat kerjaan di pabrik ini. Dan dia visanya sampai Oktober. Tahun 2025 ya? Iya, tahun lalu juga 2025. Jadi setelah kerja 3 bulanan kurang lebih di pabrik ini, akhirnya dia pulang ke Taiwan. Saya juga libur seminggu. Gitu, saya libur seminggu buat ke Taiwan, buat ketemu orang tuanya juga sih, perkenalan segala macam. Seperti itu teman-teman. Dan kau di sini berjuang untuk mengembalikan beliau ke sini. Betul sekali. Dan sekarang kabar baiknya teman-teman, beliau ini baru asesmen skill visa dan mau disponsor. Selamat bro. Ya, terima kasih. Ini berkat Bapak Masin juga yang selalu support saya dan ngajarin saya. Semua teman-teman support dan dirimu sendiri juga support dirimu, no? Sehingga bisa sekarang. Sama puji Tuhan juga sih. Benar-benar berkat Tuhan Yesus. Sukses bro. Jadi begitu saja mungkin. Dan selamat sudah mau hampir mendapatkan sponsor. Terima kasih. Semoga pemberkasannya lancar dan amin. Bisa cita-citamu untuk menikahi sang calon dan bisa mendatangkan ke Australia. Dan thank you bro atas kunjungan thank you. podcast Cerita Dolo. Cerita Dolo. Kau bilang cerita apa? Cerita Dolo. Cerita apa? Cerita Dolo. Cerita apa? Nah.